Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tumbuh tinggi si pohon pau, jatuh sebiji di dalam taman. Mari ikuti kajian Ba'da Subuh agar paham gramatikal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rahmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dengan karunia-Nya rahmat diturunkan untuk kita semua. Tiada kata paling bermakna, tiada sapa paling berharga, selain ucapan untayan solawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suri tauladan sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat beliau, serta para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita memasuki acara inti dari kajian Ba'da Subuh pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Surat yang akan diuraikan adalah Quran Surat Fusilat ayat 6, 7, dan 8 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Misdawati dan Bapak Heri Helmi Rasid dari kelas grup gramatikal Oktober 22 dari GGO 22. Sebelumnya kami sapa dulu dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kartila dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Buya pagi ini? Alhamdulillah semua sehat dan lancar, Bu Kartila. Alhamdulillah, semoga Buya, keluarga, dan Amin, kita amin, semua senantiasa dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan hingga amin. terus dapat belajar bersama di Al-Hasani. Selanjutnya, kami sapa juga dengan hormat pendamping Buya, Ibu Misdawati. Assalamualaikum Ibu Misdawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabarnya pagi ini? Insya Allah baik. Alhamdulillah kelihatan cerah dengan jilbab barunya ya, jilbab pink. Alhamdulillah. Dan kami sapa juga dengan hormat Bapak Dr. Bapak Dr. Heri Helmi Rasid yang satu-satunya di anggota GGO yang tidak menggunakan hijab. Yang kami hormati dan kami sayangi karena Allah. Assalamualaikum Dr. Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Apa Kartila. kabarnya pagi ini Dr. Heri? Insya Allah sehat, Sudah alhamdulillah. siap kelihatannya Pak Heri ya? Insya Allah. Alhamdulillah, meskipun Bapak Heri ada gangguan dengan penglihatannya, namun tidak menyurutkan semangat beliau untuk tampil pada pagi ini. Beliau tentunya tidak melihat PPT ya Bapak Ibu, hanya dengan hafalan, sungguh sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik, selanjutnya kepada Buya, Ibu Misda, dan Dr. Heri, kami silahkan. Syukran, Bu Kartila. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya.
Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat bercengkrama dengan Al-Quran, dan nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Fusilat ayat ke-6, 7 dan 8 bersama Pak Dr. Heri dan Bu Misdawati dari GGO ya. Assalamualaikum Pak Dr. Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Bapak betul-betul semangat tinggi nih saya lihat ini ya. Berapa usia Pak Heri, Pak Dokter sekarang nih? 74 lebih muda dari Pak Hadril 2 minggu, Pak Ustadz. Pak Dokter ini dengan segala kekurangannya tetap ingin tampil ya. Jadi sekarang gimana tuh Pak Dokter melihat ya yang ada kendala? Jadi benar-benar Ustadz ya dalam tempo 2 bulan ini penglihatan saya makin kurang bagus, tapi ya saya mencoba menikmati apa yang saya terima ya. Iya, Dan betul. kemarin itu Pak Budi menyampaikan, Pak Heri ini ada ayat yang belum ditangkap orang, belum diambil, ayatnya pendek, mau nggak mencoba? Oh insya Allah Pak Budi saya akan coba. Jadi ayatnya sangat pendek. Insya Allah mudah-mudahan dengan ingatan saya akan menguraikannya. Begitu Pak Ustaz. Iya Pak Dokter, jadi di balik sebuah kesusahan itu ada yang besar di balik itu Pak Dokter. Jadi hikmah di balik itu banyak sekali ya. Bahkan orang yang sehat pun nanti akan cemburu kepada Pak Dokter dengan Allah cabut sedikit ya. Itu hak prerogatifnya Allah. Masya Allah. Cabut sedikit penglihatan, tapi Allah ganti nanti dengan penglihatan yang terang benderang di alam sana Pak Dokter. Maka Pak Dokter akan sangat bahagia nanti Pak Dokter ya. Yang Amin, orang lain nggak punya Pak Dokter tuh. Kalau kami mungkin lihat biasa-biasa aja, tapi Pak Dokter melihat begitu bercahaya. Kenapa? Sabar. Jadi tugas kita tuh cuma sabar Pak. Ikhlas menerimanya. Ya Pak Dokter ya. Mudah-mudahan Pak Dokter. Dan itu tidak bisa kita hindari Pak Dokter. Nggak bisa kita hindari. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu kalau Allah takdir Allah, mau minta tolong kemanapun, mau kirim ke luar negeri pun tetap seperti itu. Nah, itu hak prerogatifnya Allah. Tugas kita cuma satu, ikhlas, ridha. Ya Pak Dokter ya. Ya, betul Ustaz. Ya. Dulu Pak Dokter yang bawanya Pak Dokter Joni ya Pak? Siapa Pak Dokter? Saya diperkenalkan sama Pak Dr. Joni, tapi waktu ada offline di Sentul itu adik kelas saya waktu di SMA dulu Dr. Bu Nina dari Makassar. Ya, itu ada ini, ada. Oh ya baru ingat ya. Ada offline, ayo ikut katanya. Saya waktu itu sedang ada di Depok, Pak Dokter saya telepon langsung itu. Oke, Bu Misdawati, Assalamualaikum Bu Misdawati. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bu Misdawati di mana di sini sekarang? Di Depok. Depok ya, oke. Bu Misdawati, dulu yang ngajak Kak Sari siapa Bu Misda? Ibu Salvina, tapi beliau sedang istirahat ini. Oh, Bu Salvina ya, oh iya. Kenapa? Sakit apa beliau atau sibuk? Syar'i ya? Mungkin iya, mungkin ya, ada kesibukan lain. Iya, ya. Balik lagi ke Al-Hasan. Iya, Bu Dinawati kemarin sudah datang ke Sentul bersama Bu Wita ya, istrinya Pak Wandi. Alhamdulillah, kita doain semuanya. Semoga kita yang ikut Al-Quran, Allah berikan suatu keistiqomahan dalam Al-Quran. Ya. Oke, kalau gitu, At-Taubah, Fusilat 6, 7, 8 dibawakan oleh Pak Dr. Heri dan Bu Misdawati dari kelas GGO yang dikomandai oleh Pak Budi Purnomo. Silakan Bu Misdawati dan Pak Dokter. Ya, saya mulai dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ustadz Asrizal Al-Hasani, salam hormat dan salut dari kami semua atas prestasi Ustadz telah menggagas, menyusun gramatikal Al-Quran sehingga sangat bermanfaat bagi santri-santri Ustadz semuanya. Ustadz itu adalah orang yang anfa'u aninnas, jadi termasuk khairun nas menurut saya. Amin. Semoga Pak Ustadz tetap sehat, bisa Amin. membimbing kita semuanya, bermanfaat buat banyak orang. Amin. Kami bangga sekali, senang walaupun deg-degan juga bahwa bisa mendampingin Ustadz pagi ini, saya dan Bu Misda. Semoga bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Salam hormat saya juga buat semua pengurus Triple A, mulai dari Pak Helmi dan semuanya. Saya tidak ingin menyebutkan satu persatu. Berbahagia sekali, senang sekali melihat para pengurus ini dengan sepenuh hati mengurus Al-Hasani. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu orang yang hebat sekali. Insya Allah menjadi Habibullah, Amin. orang yang dikasihi oleh Allah. Dan juga kepada pembimbing kami yang sangat-sangat baik, TPP dan Pak Budi, dan Ibu Ketua GGO, terima kasih atas kekompakannya, kebaikannya, membimbing kami berdua untuk tampil pada pagi hari ini. Tidak memperpanjang waktu, dalam penguraian ayat Fussilat 678 ini, saya persilahkan kepada Ibu Misdawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan pantun. Ke pulau penyengat pergi berlayar. Pergi ke pulau naik sampan. Sungguh jantung berdebar. Mengurai ayat gramatikal Al-Quran. Bapak dan Ibu, nanti saya akan mengurai surat Fussilat ayat 6 dan 7 dan selanjutnya diteruskan oleh Pak Dr. Heri surat Fussilat ayat 8. Baik, kita mulai. Uraian secara gramatikal Al-Quran surat Fussilat ayat 6, 7, dan 8 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani dengan pendamping saya, Misdawati, dan Bapak Dr. Heri Helmi Rashid dari kelas Oktober 22. Quran Surat Fussilat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin.
Quran Surat Fusilat ayat 6 terdiri dari 2 bagian dengan 23 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 19. Bagian kedua, penggalan 20 sampai dengan 23. Bagian pertama, penggalan 1, Qul. Penggalan 2, Innama. Penggalan 3, Ana. Penggalan 4, Basyarun. Penggalan 5, Mithlukum. Penggalan 6, Yuha. Penggalan 7, Ila. Penggalan 8, Ya. Penggalan 9, An-nama. Penggalan 10, Ilahukum. Penggalan 11, Ilahun. Penggalan 12, Wahidun. Penggalan 13, Fa. Penggalan 14, Istaqimu. Penggalan 15, Ila. Penggalan 16, Hi. Penggalan 17, Wa. Penggalan 18, Istaghfiru. Penggalan 19, Hu. Penggalan 20, bagian kedua, Wa. Penggalan 21, Wailun. Penggalan 22, Li. Penggalan 23, penggalan terakhir, Al-Musyrikina. Uraian Quran Surat Fusilat ayat 6, bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan 1, Qul. Bentuknya KKP. Ciri, sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD, Yaqulu. Proses untuk jadi KKP, buang ciri KKSAD ta, sehingga menjadi Qulu. Karena huruf pertama hidup, maka tidak perlu alif penolong. Kemudian sukunkan huruf akhir, menjadi Qul. 2 sukun berurutan tidak bisa dibaca, sehingga waw sukun menghilang, menjadi Qul. Ada di buku materi halaman 39. Dengan pelaku anta. Akar kata koala. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian, koala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 360. Artinya, engkau katakanlah. Penggalan kedua. Innama merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya titik-titik hanyalah. Penggalan ketiga. Ana merupakan kata ganti subjek yang artinya aku. Penggalan keempat, Basyarun
bentuknya KBKK. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Akar kata basyaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 65. Artinya manusia. Uraian Quran Surat Fusilat ayat 6. Bagian 1, penggalan 5 sampai dengan 8. Penggalan 5. Mislukum. Bentuknya KBM. Ciri KBM. Kata benda pertama, mislu. Tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kum, adalah kata ganti. Mislu. Bentuknya KBKK tunggal. Aslinya mislun. Karena berbanjemuk menjadi mislu. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata, masalah. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fi'lun. Ada di Mahmud Yunus, halaman 410. Artinya seperti. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti milik. Artinya kalian. Arti KBM, mislukum, seperti kalian. Penggalan ke-6. Yuha. Bentuknya KKSAD pasif. Aslinya yuhayu. Karena huruf sia tidak menerima harokat, menjadi yuha. Ciri ada ya yu di awal dan domah di akhir. Ciri pasif berawalan domah di awal dan huruf kedua akar kata fathah. Pelaku huwa. Akar kata wahaya dibaca waha. Pola fa'ala. Ada di Munawir halaman 1545. Artinya dia sedang akan diwahyukan. Penggalan ke-7. Ila merupakan huruf jar. Artinya kepada. Penggalan ke-8. Ia artinya aku. Uraian Quran Surat Fusilat ayat 6. Bagian 1. Penggalan 9 sampai dengan 12. Penggalan ke-9. An-nama merupakan huruf bermakna. Artinya sesungguhnya titik-titik hanyalah. Penggalan ke-10. Ilahukum. Bentuknya KBM. Ciri KBM. Kata benda pertama, ilahu, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kum, adalah kata ganti. Ilahun, bentuknya KBKK tunggal. Aslinya ilahun. Karena berbanjemuk menjadi ilahu. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata, alaha. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fi'alun. Ada di Munawir, halaman 36.
artinya Tuhan. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti milik yang artinya kalian. Arti dari KBM, ilahukum, Tuhan kalian. Penggalan ke-11, ilahun, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata, alaha. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fi'alun. Ada di Munawir, halaman 36, artinya Tuhan. Penggalan ke-12, wahidun. Bentuknya KBSL. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri SL, merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Akar kata, wahada. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus, halaman 494. Artinya, yang Maha Esa. Uraian Quran Surat Fusilat ayat 6, bagian 1, penggalan 13 sampai dengan 16. Penggalan 13, fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan 14, istaqimu, istaqimu, bentuknya KKP. Ciri diawali alif dan waw sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD tastakwimuna. Kaf sukun bertukar harakat dengan waw kasroh sehingga menjadi tastaqiumuna. Kemudian waw sukun merubah bentuk menjadi ya sukun sehingga menjadi tastaqimuna. Proses untuk menjadi KKP, buang ciri KKSAD ta. Karena huruf pertama sukun, maka perlu alif penolong. Harakat alif penolong sesuai dengan harakat pola, sehingga menjadi istaqimuna. Kemudian, na diganti alif, menjadi istaqimu. Pelaku antum, akar kata, qawama. Berlaku kaidah 1 huruf siap poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian, qawama berubah menjadi qoma. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola istaf'ala ada di Munawir halaman 1172 untuk akar kata, dan kata yang dicari ada di halaman 1173. Artinya kalian tegak luruslah. Penggalan ke-15, ila merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-16, hi merupakan kata ganti, artinya nya.
Selanjutnya, uraian Quran Surat Fusilat ayat 6, bagian 1, penggalan 17 sampai dengan 19. Penggalan 17, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, istaghfiru, bentuknya KKP. Aslinya, istaghfiru, ciri diawali alif dan waw sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD, tastaghfiruna. Proses untuk jadi KKP, buang ciri KKSAD ta, karena huruf pertama sukun, maka perlu alif penolong. Harokat alif penolong sesuai dengan harokat pola, menjadi istaghfiruna. Kemudian na diganti alif, menjadi istaghfiru. Karena diikuti kata ganti hu, sehingga alifnya menghilang, menjadi istaghfiru. Pelaku antum, akar kata ghafaro, pola istaf'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 298. Artinya, kalian mohon ampunlah. Penggalan ke-19, hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti Quran Surat Fusilat ayat 6, bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Engkau katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka kalian tegak luruslah beribadah kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya. Uraian Quran Surat Fusilat ayat 6, bagian kedua, penggalan 20 sampai dengan 23. Penggalan 20, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 21, wailun, bentuknya kata benda murni. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 508, artinya celakalah. Penggalan kedua 22. Li merupakan huruf jar, artinya bagi. Penggalan 23, al-musyrikina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif mu di awal dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukun na. Akar kata syarika. Pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal musyrikun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Ada di Mahmud Yunus halaman 196, orang-orang yang mempersekutukan.
Al-Quran surat Fusilat ayat 6 bagian kedua penggalan 20-23. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Arti keseluruhan Quran surat Fusilat ayat 6 penggalan 1 sampai dengan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Engkau katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepada aku, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka kalian tetaplah beribadah dan mohon ampunlah kepadanya. Celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Lanjut. Quran surat Fusilat ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Quran surat Fusilat ayat 7 terdiri dari 1 bagian dan 10 penggalan. Penggalan pertama, alladzina. Penggalan kedua, la. Penggalan ketiga, yu'tuna. Penggalan keempat, az-zakata. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, hum. Penggalan ketujuh, bi. Penggalan kedelapan, al-akhirati. Penggalan ke-9, hum. Dan penggalan ke-10, kafiruna. Uraian Quran surat Fusilat ayat 7 penggalan 1 sampai dengan penggalan 4. Penggalan 1. Alladzina merupakan kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, la, merupakan huruf bermakna. Artinya tidak. Penggalan ketiga, yu'tuna. Bentuknya KKSAD. Aslinya yu'tuna. Kemudian ta berharokat kasroh bertukar harokat dengan ya domah sehingga menjadi yu'tuyuna. Yu'tuyuna. Untuk memudahkan bacaan, ya kasroh menghilang sehingga menjadi yu'tuna. Ciri yu di awal dan waw sukunna di akhir. Dengan pelaku hum. Akar kata ataya dibaca ata. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya,
tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Dan ini merupakan salah satu dari 4 kata dalam Al-Quran yang terdiri dari 2 huruf sia yang berjumlah kurang lebih 90%. Ada di buku materi halaman 32. Pola af'ala ada di Mahmud Yunus halaman 33. Mereka sedang akan memberikan. Penggalan keempat. Az-zakata. Bentuknya KBKK objek. Ciri kata benda berawalan alif lam dan ta marbutoh di akhir. Ciri objek fathah di akhir. Akar kata zakawa dibaca zaka. Berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2 analog. Dalam akar kata, huruf waw di akhir akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Ada di Munawir halaman 577, artinya zakat. Uraian Quran Surat Fusilat ayat 7, penggalan 7 sampai dengan 10. Penggalan 7. Penggalan 5 sampai dengan 10. Penggalan 5, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 6, merupakan kata ganti subjek, artinya mereka. Penggalan 7, bi merupakan huruf jar, artinya terhadap. Penggalan ke-8, al-akhirati, bentuknya KBPA. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali dengan alif lam dan ta marbutoh di akhir. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang. Huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata akaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Penggalan ke-9 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-10, penggalan terakhir, kafiruna. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak, waw sukunna. Akar kata kafaro. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal kafirun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Ada di Mahmud Yunus halaman 378. Artinya orang-orang yang ingkar. Arti Quran Surat Fusilat ayat 7. Penggalan 1 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak memberikan zakat dan mereka benar-benar orang yang ingkar terhadap kehidupan akhirat. Shadaqallahul Azim. Selanjutnya, untuk Quran Surat Fusilat ayat 8, kami persilahkan pada Bapak Dr. Heri. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Bu Misda.
Surat Fussilat ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Surat Fussilat ayat 8 ini terdiri dari satu bagian dan 10 penggalan. Penggalan pertama inna, penggalan kedua alladzina, penggalan ketiga amanu, penggalan keempat wa, penggalan kelima amilu, penggalan keenam as-shalihati, penggalan ketujuh la, penggalan kedelapan hum, penggalan ke-9 ajrun, penggalan ke-10 ghairu mamnun. Penggalan pertama inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua alladzina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga amanu merupakan KKL, cirinya waw alif di akhir kata. Pelakunya hum, akar katanya amina, polanya af'ala, artinya mereka telah beriman. Penggalan keempat wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kelima amilu merupakan KKL, dicirikan dengan waw sukun alif di akhir kata. Pelakunya hum, akar katanya amila, pola kata kerja fa'ala, yang artinya mereka telah berbuat. As-shalihati merupakan KBPA jamak. Ciri kata benda alif lam. Ciri pelaku aktif, harkat huruf pertama fathah panjang, harkat huruf kedua kasrah. Ciri jamaknya ati, artinya perbuatan baik. Penggalan ketujuh la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-8 hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-9 ajrun merupakan KBKK. Ciri kata benda ada tanwin di akhir kata. Ciri-ciri subjek domah tain dan ciri-ciri tunggal sesuai dengan kamus. Akar kata ajara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, yang berarti pahala. Penggalan terakhir ghairu mamnunin. Ghairu mamnunin merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Sedangkan kata benda kedua diakhiri oleh kasrah nin. Kata benda pertama ghairu, aslinya
adalah gairun. Tapi karena berjamaah, bermajemuk dengan kata benda kedua menjadi gairu. Akar katanya ghayara menjadi ghara. Di sini berlaku kaidah 1 sia.2 di mana di tengah akar kata huruf waw dan ya berganti alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus artinya tiada. Jadi gairu itu artinya tiada. Kata benda kedua mamnunin merupakan KBPP. Ciri kata bendanya didahului oleh ma. Ciri KBPP-nya sesuai dengan kamus. Akar katanya manana, dibaca manna. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya tadi adalah maf'ulun. Maf'ulun. Artinya adalah terputus. Arti keseluruhan dari Fusilat ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnunin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan telah berbuat kebaikan, bagi mereka pahala yang tiada terputus. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bu Misdawati dan Pak Dokter dengan segala perjuangannya Pak Dokter ya, alhamdulillah. Bu Misdawati, setelah mengurai ayat ini Bu Misdawati, kira-kira sekarang Ibu baca Quran itu gimana Bu ya? Membaca Quran apakah tetap tidak mempastikan nanti atau sekarang udah mulai pada saat membaca Quran, oh ini kul ini KKP nih. Ya, udah mulai begitu Bu Misdawati. Silakan Bu Misdawati. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak belajar gramatikal, walaupun saya mungkin termasuk yang kurang rajin Pak Ustadz, tapi alhamdulillah saya ikut Zoom tetap pagi istiqomah, mungkin. Ya, istiqomah, walaupun mungkin dengan sering offline Pak Ustadz, off kamera. Ya. Minimal saya niat mungkin dalam sehari saya bisa masuk satu kata, ada mengerti artinya satu kata, ada tambahan sehari-hari. Ya, kosakata ya Bu ya. Sekarang kalau saya baca Al-Quran, alhamdulillah Pak Ustadz, dalam satu ayat itu aja ada ngerti gitu. Ya mungkin dia bentuknya bermakna. Ya. Pelaku. Iya. Kadang-kadang ada dalam satu kalimat malah banyak huruf bermakna dan kata penghubung. Jadi saya maksud semua artinya. Jadi kayak sedih juga, jadi terharu gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin saya sadar saya bukan yang rajin gitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah saya istiqomah lah belajar. Tetap istiqomah Bu Misdawati ya. Sampai kapan kita belajar Quran? Sampai Allah tentukan kita selesai di dunia ini ya. Kita tidak mungkin Pak Ustadz. Makanya kita selalu ada slogan, ada jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Artinya kita mungkin bisa bertemu kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kemarin, tapi tidak berpisah lagi. Artinya kita selalu bersama Quran dan Al-Quran selalu menjadi kita sampai kita nanti ke surga Allah. Itu yang dimaksud dengan ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita tidak pernah berpisah lagi dengan Quran. Kalau kita berpisah dengan Quran, ya kita mau tanya mau kemana kita ya Bu ya? Mudah-mudahan tetap istiqomah bersama Quran Bu Misdawati ya. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Dokter Heri ini dengan segala lika-likunya Pak Dokter tetap bisa bertahan bersama Quran. Pak Dokter, kira-kira Pak Dokter merasakan pada saat hanya menghafal tidak bisa, pandangan Pak Dokter ya, penglihatan Dokter agak terganggu ya?
Ya, betul Ustaz. Oh ya, jadi Pak Dokter seperti orang misalnya ya, ada orang yang kurang satu sisi baca oleh Allah, tapi dipindah ke yang lain. Jadi mata dikurangin, tapi dipindahkan kepada pikiran, pada apa daya tangkap Pak Dokter. Begitu ya Pak Dokter ya, sehingga bisa Eh, Pak. in- Insya Allah Ustadz ya. Jadi ya itulah untuk membaca Al-Quran juga sekarang saya terbata-bata. Jadi Iya, satu huruf. Karena kalau saya lihat satu kalimat itu kata pertama saya melihat. Yang ketiga empatnya kalau dulu saya bisa menyanyikannya ya ya, membaca Al-Quran, sekarang saya berbaca satu huruf satu kata sehingga itu yang ya benar-benar saya merasa sedih ya karena tapi insya Allah lah jadi ya, saya lebih banyak kalau mau ini saya dengar murotal oh ini ya. artinya ini ya gitu dan terima kasih sekali terutama ke Pak Ustadz mengurung saya dengan sama Pak Budi di pojok depan kiri depan itu Ya, gramatikalnya alhamdulillah amin, terkuasai amin. ya mungkin paling tidak tujuh Iya. puluh persen sehingga apa yang dibaca orang itu oh ya seperti disebutkan Bu Misda tadi mengenai KKP, KKL insya Allah bisa saya Iya. pahami Jadi nanti dan Pak ya Dokter, nanti kami semuanya tuh Pak Dokter iri ke Pak ya Dokter. ayo Jadi kenapa iri? Saat ini nih apa ya kena ada hadisnya. Orang yang belajar Quran dapat satu pahala. Tetapi orang yang belajar Quran dengan terbata-bata, dengan penuh kesulitan, penuh halang dan rintangan, tapi tetap belajar Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Satu pahala belajarnya, yang kedua pahala rintangan dan halangan. Jadi Pak Dokter, amin ya ketidakbisaan Pak Dokter, atau katakanlah bukan tidak bisa, kekurangan penglihatan Pak Dokter itu ada imbalan dari Allah Pak Dokter. amin Ustaz Bu Misdawati cuma dapat satu pahala belajar Qurannya, karena dia melihat lancar, tapi Pak Dokter dapat dua. Satu gramatikal Qurannya Bapak urai, yang kedua dapat penglihatan yang berkurang Hafalan. itu Pak Dokter. Hafalannya ya. Apa namanya kekurang melihat kan kendala. ya Kendala itu dapat pahala. Bapak Dokter misalnya ada halangan katakanlah ya kita tidak cukup kesehatan sakit lah tapi tetap belajar. Jadi pas selama kita sakit itu kita belajar dapat ya sakit dapat juga Pak Dokter. Jadi itulah motivasi dalam Insya Islam Dokter ya. Tetap kita ya. bersama Quran Pak Dokter ya. Pak Dokter Insya Allah saya akan ikut terus di satu-satunya sini ya. Ustaz ya Alhamdulillah. Kami senang bersama Pak Dokter ya. Satu-satunya bapak-bapak di GGO ya Bu Misdawati ya. Iya, Yang tetap setia ya. Oke. Makasih Pak Dokter dan semoga Bu kita Misdawati bersama ya. Pak Dokter. Terima kasih Pak Iya. Ustadz. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Fusilat ayat ke-6, 7, dan 8 yang sudah diuraikan oleh Ibu Misdawati bersama Pak Dr. Heri Helmi Rashid ya. Saya kalau ingat Pak Dr. Heri Helmi Rashid, ingat kakek Pak. Nama kakek saya Rashid Pak Helmi ya. Ya, Lalu saya ngeliat Pak, oh ini nama kakek saya ini. Ya, jadi Al-Hasani ini Pak Dokter, bapaknya Rashid. Jadi metode Al-Hasani ini Hasan Basri, ya. bapaknya Rashid. Jadi bapak nama Rashid itu nama bapak dari Al-Hasani itu Pak Dokter ya. Masya Allah. Kita usahakan Ya, tapi orang tua saya juga. yang baik-baik Rashid itu kita katakan semuanya ya. Jadi ya, Al-Hasani itu putranya Rashid Pak. Nah, jadi bapak dan nama Rashidnya, Al-Hasani itu putranya Pak ya. Dan saya putranya Al-Hasani. Baik Bapak Ibu, demikian tadi surat Fusilat ayat 6, 7, 8 yang sudah dibawakan dengan baik oleh Bu Misdawati yang tenang sekali saya lihat. Tenang tapi menghanyutkan dan Pak Dokter dengan segala lika-liku beliau tetap beliau istiqomah bersama Quran. Tentunya karena kita sama-sama belajar, ada hal-hal mungkin yang secara urai, secara ucap ya, tentu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat pengasih dan maha penyayang kepada kita semuanya dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar Al-Qur'an. Kepada Bu Kartila kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Kartila. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran surat Fusilat ayat 6, 7, dan 8. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.